Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar karya sastra bagian kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang cerita non-fiksi. Tapi sebelumnya, Miss Indra mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Betul, cerita fiksi adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih cerita. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Di sini, nah cerita non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar adanya, realita tanpa unsur mengada-ngada atau dengan hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Nah, di sini cerita non-fiksi tersebut berlawanan dengan cerita fiksi. Kalau kemarin cerita fiksi itu berisikan imajinasi dari penulisnya. Tapi kalau untuk cerita non-fiksi, ini adalah cerita atau teks yang benar nyata dan tidak ada unsur imajinasinya. Itu ya, nggak ada unsur mengada-ngada atau mengarang. Jadi dia harus benar-benar betul, nyata, dan memang terbukti adanya. Oleh karena itu, untuk cerita non-fiksi di sini banyak sekali peraturannya ataupun lebih ketat penulisannya dibandingkan cerita fiksi. Karena kita akan menyampaikan sebuah kebenaran secara faktual, jelas, dan akurat. Jadi, kita tidak boleh asal-asalan untuk membuat cerita non-fiksi tersebut. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya, baik, sebelum mengenal lebih dalam tentang teks non-fiksi, kita harus mengerti dahulu ciri-ciri dari teks non-fiksi atau cerita dari non-fiksi ini. Yang pertama adalah bersifat informatif. Dimaksudkan bersifat informatif, cerita yang kita buat non-fiksi itu harus bertujuan yaitu memberikan informasi kepada pembacanya. Ya. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang formal. Maksudnya bahasa yang formal itu adalah bahasa yang resmi dan penulisannya harus sesuai dengan penulisan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga adalah mengandung makna denotatif. Mengandung makna denotatif itu maksudnya benar-benar makna yang sebenarnya. Yang keempat adalah isi teks yang sesuai dengan data yang diperoleh. Jadi tidak boleh asal-asalan. Biasanya untuk teks non-fiksi itu dibuktikan dengan adanya data-data dari hasil penelitian dari sebuah cerita tersebut. Dan yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Jadi jangan heran ketika kalian membaca teks non-fiksi itu ada beberapa bahasa ilmiah atau bahasa yang mungkin kalian jarang mendengarnya atau belum pernah mendengarnya. Nah, itu termasuk bahasa-bahasa ilmiah yang populer. Dan yang terakhir adalah bisa berbentuk pengembangan dari naskah terdahulu. Jadi di sini cerita non-fiksi itu atau teks non-fiksi itu bisa diambil atau bisa dikembangkan dari naskah atau cerita terdahulu lalu dikembangkan menjadi lebih jelas atau lebih detail lagi. Selanjutnya, untuk struktur teks non-fiksi. Nah, di sini atau urutan dari teks non-fiksi itu, yaitu pertama adalah orientasi.
Jadi orientasi itu adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi hampir sama sebetulnya dengan teks fiksi atau cerita fiksi. Jadi cerita non fiksi pun juga berisi atau mengenalkan tokohnya, wataknya, alurnya, dan juga ada amanatnya juga gitu. Jadi hampir sama, tidak jauh beda dengan cerita fiksi. Nah, selanjutnya ditambah dengan urutan peristiwa. Biasanya urutan peristiwa itu ditambahkan dengan adanya tahunnya atau sejarahnya, ya. Jadi untuk struktur teks non fiksi itu ada orientasi dan juga urutan peristiwa. Baik. Kita ingin tahu seperti apa jenis dari teks non-fiksi tersebut. Nah, dari sini ada 2 macam cerita non-fiksi atau teks non-fiksi. Ada teks non-fiksi kreatif dan juga ada teks non-fiksi murni. Nah, untuk teks non-fiksi kreatif di sini adalah teks yang sebenarnya ceritanya tuh nyata, tapi lebih dikembangkan lagi menjadi karangan imajinatif dari si penulis itu sendiri. Jadi sebenarnya ada yang nyata tapi ditambahkan sedikit imajinatif, jadi jadilah novel. Nah, terus kalau ditanya apakah novel itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi, bisa keduanya, tergantung dari isi ceritanya itu sendiri. Kalau memang cerita itu berdasarkan kejadian nyata, berarti termasuk non fiksi. Tapi kalau seandainya cerita itu hanya berdasarkan cerita hayalan atau memang tidak ada di kehidupan nyata, berarti termasuk cerita fiksi. Nah, selanjutnya ada puisi, ya, itu juga termasuk contoh dari fiksi kreatif. Nah, kalau untuk non fiksi murni itu cerita atau teks yang berisikan data otentik. Jadi benar-benar untuk cerita di sini, cerita fiksi murni itu memang mereka menyuguhkan bukti-bukti data otentik seperti penelitian para ahli. Nah, di situ disajikanlah data-datanya untuk membuktikan kalau memang penelitian dia ada gitu. Seperti skripsi. Skripsi itu adalah tugas akhir dari mahasiswa untuk mendapatkan sarjana ya. Kalau tesis adalah tugas akhir mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar magister, ya. Nah, di situ di dalam skripsi dan tesis itu makanya disuguhkan data-data penelitian dari si penulis itu sendiri. Lanjutnya, unsur teks non-fiksi. Nah, unsur teks non-fiksi tidak jauh beda dengan teks fiksi atau cerita fiksi. Jadi ada kesamaan, hanya beberapa saja yang ditambahkan. Seperti tema, ya, tema seperti kemarin kita sudah jelaskan. Miss Indra akan jelaskan ulang. Tema itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok dari cerita tersebut, ya. Selanjutnya ada alur, ya, ada alur sama kayak kemarin, laju waktu dari cerita tersebut. Selanjutnya setting waktu. Nah, ini setting waktu tuh lebih diperjelas lagi dengan adanya tahun, tanggal gitu ya, seperti sejarah pahlawan itu makanya dijelaskan setting dan waktunya. Setting waktunya ya tahunnya, tempatnya di mana, itu lebih jelas dan lebih detail lagi. Selanjutnya sudut pandang dari penulis. Jadi penulis itu menjelaskan seperti apa cerita itu sendiri gitu. Ini ada amanat, ya, pesan tersirat dari sebuah cerita itu sendiri. Tokoh, pastinya tokoh itu unsur terpenting dari cerita. Dan terakhir adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini lebih formal dibandingkan cerita fiksi, karena cerita non fiksi di sini lebih
bahasanya lebih kaku, ya, lebih kaku atau lebih resmi. Baik, langsung saja. Tugasnya adalah silakan dibuka dulu atau buka dulu dan baca terlebih dahulu teks di LKS tema 5 yang pahlawanku di halaman 29 dengan judul Sultan Agung Tirtayasa. Jadi kita akan membahas atau membaca cerita tentang Sultan Agung Tirtayasa. Nah, selanjutnya seperti kemarin, tuliskan unsur ceritanya, yaitu berupa tokohnya, temanya dahulu, tokoh, setting waktu, watak, dan juga amanat. Ya, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa disertai nama dan juga kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Miss Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.